Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, penjagaan-Mu hingga sampai saat ini. Di sini kami akan sama-sama belajar Sekolah Sabat. Berkatilah apa yang akan kami pelajari ini supaya dapat kami pahami dan kami terapkan ya Tuhan. Berkatilah kami dalam Yesus kami berucap syukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Minggu 13 April 2025, berjudul Satu Daging. Beberapa metafora Alkitabiah menggarisbawahi kedekatan yang diinginkan Tuhan bagi umat manusia lebih dari sekadar pernikahan. Metafora ini begitu sering digunakan dalam narasi Alkitabiah dan muncul dengan sangat jelas dalam Wahyu, sehingga sangat penting bagi pelajar Alkitab untuk memahami apa yang Tuhan maksudkan ketika Dia menggunakannya dalam firman Tuhan. Bacalah Kejadian 2 ayat 23 sampai 25 dan Efesus 5 ayat yang ke-29 sampai 32. Kejadian 2 ayat 23 sampai 25, ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Efesus 5 ayat 29 sampai 32, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ayat 30, karena kita adalah anggota tubuhnya. Ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Dengan cara apakah pernikahan manusia mencerminkan ikatan Kristus dengan umat manusia? Pada suatu kesempatan, ketika Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi, Dia mengutip catatan kejadian tentang pernikahan Adam dan Hawa, yang dengan cepat orang-orang Farisi mengajukan pertanyaan. Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Matius 19 ayat yang ke-7. Musa tentu saja dianggap sebagai nabi pendiri bangsa. Bayangkan menanyai pendiri institusi pernikahan dengan mengadu domba dia dengan nabinya sendiri. Niat mereka adalah seperti perlakuan mereka terhadap Yesus. Mereka sering berusaha membuktikan bahwa ajarannya bertentangan dengan kitab suci. Pernikahan seumur hidup yang setia adalah yang ideal yang ditetapkan oleh Tuhan pada penciptaan umat manusia. Sayangnya, umat manusia yang jatuh merusak karunia mendasar ini dari Tuhan. Mungkin mengingat pentingnya yang kitab suci tugaskan untuk pernikahan, bukanlah suatu kebetulan bahwa institusi tersebut selalu diserang tanpa henti. Bersamaan dengan hari Sabat, itu adalah salah satu dari dua karunia yang dianugerahkan kepada kita di Eden. Dan keduanya dimaksudkan untuk menunjukkan kerinduan Tuhan untuk menjalin hubungan yang dekat dengan ciptaannya. Pernikahan, perpaduan karib dari dua orang yang tidak sempurna, akan selalu menimbulkan ketegangan. Perkawinan antara gereja dan Kristus adalah perpaduan antara juru selamat yang sempurna dengan mempelai wanita yang sangat tidak sempurna. Namun demikian kita dapat belajar tentang kasih Tuhan dari apa yang ditawarkan oleh pernikahan yang baik. Berikut adalah 3 prinsip untuk pernikahan. Pertama, ampunilah pasangan Anda betapapun tidak layak, sama seperti Kristus mengampuni kita, betapapun kita tidak layak. Kedua, terimalah pasangan Anda dengan segala kekurangannya, sama seperti Kristus menerima kita dengan segala kekurangan kita. Ketiga, sama seperti Kristus mendahulukan kita daripada dirinya, tempatkan pasangan Anda mendahului diri Anda sendiri. Bagaimanakah ketiga prinsip berdasar Injil ini dapat membantu kita, bukan hanya untuk memahami bagaimana Tuhan berhubungan dengan kita, tetapi juga untuk
membantu setiap pernikahan. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami belajar sekolah sahabat ini ya Tuhan. Berkatilah apa yang sudah kami pelajari supaya dapat kami mengerti dan kami terapkan dalam hidup kami ya Tuhan. Berkati juga para pemirsa yang ikut belajar bersama-sama dengan kami. Kiranya mereka dapat mendapatkan berkat-Mu di keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Ampunilah kiranya dosa dan kesalahan kami yang sengaja dan tidak sengaja. Dan menafsirkan berdoa dan mengucap syukur. Amin.